Kalau ada yang bilang ayahnya Nabi, bapaknya Nabi atau ibunya Nabi di neraka, itu ingat, itu orang-orang yang tidak punya akhlak. Tapi ini ada dalilnya. Kan banyak ulama hadis yang menafsiri itu sebenarnya cemana. Kok malah milih yang penafsiran yang ayahnya Nabi dan ibunya Nabi di neraka? Karena apa? Alasannya karena Nabi sendiri yang bilang. Oh, makanya memahami hadis itu jangan cuman letterlek saja apa adanya, tapi harus pakai ilmu itu tadi, ilmu akhlak. Ya, Nabi ayahnya dan ibunya hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa tidak ada nabi. Tapi walaupun begitu, walaupun hidup di masa tidak ada nabi, tetap iman kepada Allah. Abdul Muthalib itu orang warok itu. Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu orang yang luar biasa tauhidnya. Jadi ketika Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Abroha, siapa? Abroha. Itu kan sebelumnya datang ke Mekah, sebelum masuk ke Mekah disita semua. Unta-untanya orang Mekah itu diboikot. Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi Raja Abroha ini. Didatanginya sendiri. Langsung di markasnya Raja Abroha. Kemudian ditanya, "Lapo kerene?" Raja Abroha gemeter. Orang datangi kok sendirian. Iki mau dihancurkan tempat kotanya, tapi mendatangi musuh malah sendirian. Abdul Muthalib santai wae. Aku datang ke sini cuman ingin meminta ontaku yang kalian tahan. Oh, cuman itu? Iya. Bukan mau negosiasi masalah Ka'bah yang mau saya hancurkan. Lah ngapain katanya? Kalau kalian mau menghancurkan Ka'bah itu ada yang punya, yaitu Allah. Kalian berurusan sama Allah. Tapi kalau onta itu punya aku itu. Kalau kalian rampas, engkau aku gak mangan. Warga aku gak mangan. Makanya dibiarkan. Tapi ketika itu mau dihancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib dongo, "Ya Allah, kalau ini memang rumahmu, maka jagalah." Maka ketika mau dihancurkan itu, Allah kirim bantuan, yaitu burung ababil. Itu siapa? Abdul Muthalib. Jangan anggap walaupun tidak ada nabi, terus kemudian ayahnya Nabi, kakeknya Nabi itu orang-orang kafir semua. Salah. Karena mengikuti ajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kok ngikuti Nabi Ibrahim? Lah iya toh. Wong dulu yang pertama Nabi yang di Mekah itu siapa? Ismail itu. Orang ceritanya setelah Nabi Ismail ditaruh di situ, Nabi Ibrahim balik ke Palestina, sehingga Nabi yang ada di Mekah di situ siapa? Ismail. Tapi Ismail diajari siapa? Ibrahim. Makanya secara otomatis orang Mekah itu juga ada ajaran Ibrahim. Yes? Karena ada sunat, ya. Tradisinya orang Arab sunat di hari ke-7. Siapa yang ngajari? Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu bagus. Salah satu 10 ajaran Nabi Ibrahim adalah kebersihan yang ada di kepala 5, yang ada di badan 5. Satu yang ada di kepala, satu mulut kumur-kumur, matmadah, kumur. Kemudian siwak. Kemudian menghirup air hidung, istinsak, apa namanya? Istinsak itu menghirup air hidung. Kemudian mencukur kumis. Kemudian membelah rambut menjadi 2. Dulu orang rambutnya panjang-panjang.
Ya, sekarang pendek-pendek. Jadi di atas 5. 1. Kumur-kumur, matmadhah, kemudian menghirup air hidung, kemudian siwak, mencukur kumis, membelah rambut menjadi 2. Itu yang di atas. Yang di badan mencabuti bulu ketek, kemudian memotong kuku, ya, kemudian khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, ya, kemudian istinja, apa? Cebok. Berarti piro? 5. Itu ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Itu sampai turun temurun diajarkan kepada orang yang tinggal di Mekah. Makanya Nabi Muhammad sholawatnya kayak mana? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Lalu ketika itu seumpama orang mengikuti ajaran Nabi Isa, cemana? Kenapa mengikuti ajaran Nabi Isa? Kenapa enggak mengikuti ajaran Nabi Isa? Karena Nabi Isa, Nabi Musa itu khusus diutus untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel. Jadi Nabi dahulu itu diutusnya untuk satu kelompok saja. Nabi di Israel ya untuk bangsa Israel. Ya. Nabi Isa di mana? Israel. Nabi Musa di mana? Israel. Nabi Yakub di mana? Israel. Nah, Yakub itu nama aslinya Israel. Salah satu nama Yakub adalah Israel. Jadi nabi-nabi yang diutus di kelompok di kaumnya itu ya untuk itu aja. Maka jangan anggap di Jawa itu enggak ada nabi, ada. Ya, nabi itu berapa sih? 124.000. Rasul 313. Nabi itu 124.000. Bayangkan. Rasul 313. Nah, yang kita ketahui di dalam tauhid yang wajib kita hafal itu cuman 25. Lah berarti sisa berapa? Banyak lagi. 25 Rasul saja kita tidak hafal. Disuruh ngapal ke 313. Ya Muhammad. Alhamdulillah cuman 25. Nah, yang 313 ini menyebar ke seluruh dunia. Kenapa kok cuma 25? Itu yang ada di Al-Quran. Itu yang ada di Al-Quran. Makanya itu yang wajib kita hafal dan kita ketahui, kita yakini. Karena tercatat dalam Al-Quran. Yang tidak tercatat banyak lagi. Nah, itulah yang mungkin ada di Jawa, ada di Cina, ada. Rasul itu menyebar. Kalau enggak agama tauhid, ya dari dulu itu agama itu cuma satu, Islam, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Inna dina indallahil Islam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya satu, la ilaha illallah. Semua nabi mengajarkan tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Semua rasul mengajarkan tauhid. Maka di mana-mana sebenarnya ajaran tauhid itu selalu ada. Di Jawa sudah ada, di Cina sudah ada, di mana-mana sudah ada. Karena setiap kaum Allah utus rasul. Kalau enggak diutus rasul, enggak bisa disiksa. Wa ma kunna mu'adzibina, gimana? Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus rasul. Jadi kalau tidak ada rasul, kemudian orang ini tidak menyembah, misalnya tidak menyembah kepada selain Allah, tapi kalau menyembah berhala tetap disiksa. Tidak diutus rasul dan dia tidak menyembah apapun, misalkan mati, maka tidak mendapat siksa. Ya, itu aturannya. Itulah namanya masa fatrah. Masa fatrah tidak ada rasul. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun, tidak ada nabi.
Di masa senggang-senggang ini kok ada orang tidak menyembah apapun, ya, tidak menyembah apapun, mati, maka tidak disiksa. Kalau dia menyembah berhala, ya disiksa, berarti kan kufur, kafir. Yes. Demikian untuk memulai kajian kita Al-Barzanji, yaitu sejarah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far bin Husain Al-Barzanji sampai pada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa saya tetap bawa buku ini? Karena ini supaya dikaji ulang, ya. Al-Barzanji itu adalah kitab yang paling pertama dalam membahas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang orang banyak sudah ada Maulid Tiba, sudah ada Maulid Simtuduror, sudah ada Dia Ulami, ya. Tapi yang pertama adalah Al-Barzanji. Maka jangan ditinggalkan ini Al-Barzanji. Semoga bermanfaat pertemuan malam ini. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.